Ketika saya berdoa sambil merenungkan firman yang saya terima dari Tuhan, Roh Kudus membuka mata saya untuk melihat adanya peta Indonesia. Dan dari peta Indonesia itu saya melihat munculnya titik-titik terang di kota-kota tertentu di seluruh negeri. Titik-titik terang tersebut awalnya hanyalah titik kecil yang terlihat seperti cahaya bintang di malam hari. Walau terlihat memunculkan cahaya terang, tapi hanyalah merupakan satu titik kecil di tengah luasnya langit yang gelap. Tapi bersamaan dengan berjalannya waktu, saya melihat titik-titik terang tersebut terus membesar. Titik terang yang satu membesar secara berbeda dari titik terang yang lain. Ada yang terlihat sangat lambat dalam membesar, ada yang lebih cepat dalam membesar. Tapi yang pasti, titik-titik terang tersebut sedang terus membesar. Sampai pada satu fase tertentu, titik-titik terang tersebut seperti membentuk suatu koneksi satu sama lain. Dan dari koneksi yang ada, terciptalah suatu selubung kubah, sehingga area-area yang ada di antara koneksi titik terang yang ada mulai ikut menjadi terang. Kegelapan mulai tersingkir. Dari penglihatan yang saya terima tersebut, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya. Yang pertama, Tuhan sedang memunculkan gereja untuk membawa keilahian dan kemuliaannya. Kehidupan sehari-hari jemaat akan alami pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi partner kerja Tuhan yang menyatakan terang kemuliaan kerajaan. Mungkin awalnya tidak terlalu spektakuler, tapi dengan berjalannya waktu, tidak akan ada lagi yang bisa menahan terang kemuliaan kerajaan jadi termanifestasi, terpancar melalui kehidupan orang-orang percaya. Dan hal itu sedang terus terjadi di seluruh negeri. Saya meyakini BCC dan keluarga besar SNS adalah salah satu wujud dari pekerjaannya kuasa firman dan roh tersebut. Kita sedang diposisikan Tuhan untuk memanifestasikan keilahian dan kemuliaannya. Yang kedua, apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah jemaat BCC dan keluarga besar SNS akan menginspirasi dan menarik datangnya para pemimpin dan jemaat yang memiliki frekuensi rohani yang sama untuk terhubung satu sama lain dan melahirkan manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Walau hingga sekarang saya hampir tidak menemukan adanya manifestasi pekerjaan firman dan roh yang sama seperti yang sudah terjadi di jemaat BCC dan keluarga besar SNS di tempat yang lain, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja di tempat-tempat lain. Saya yakin Dia sedang terus bekerja di dalam kehidupan banyak individu orang percaya yang lain. Hanya saja mereka masih belum terhubung satu sama lain. Saya meyakini dalam kedaulatan dan keilahiannya, Dia akan menarik datang, menghubungkan banyak pemimpin jemaat dan individu orang percaya lain yang juga menerima benih ilahi yang sama, yang membawa frekuensi rohani dan kerinduan hati Tuhan yang sama untuk mulai terhubung satu sama lain. Melalui message hari ini, saya memanggil para pemimpin rohani maupun jemaat Tuhan yang telah menerima penanaman benih ilahi yang sama untuk keluar dari gua-gua persembunyian mereka selama ini dan mulailah menyatakan pekerjaan tangan Tuhan yang selama ini terjadi secara tersembunyi dalam hidupmu, untuk mulai engkau saksikan di hadapan orang banyak. Di dalam nama Yesus, saya menegaskan masa untuk engkau bangkit di dalam roh dan menyatakan pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidupmu sudah tiba. Yang ketiga, saya percaya sebagaimana tangan Tuhan sudah membentuk hidup banyak pemimpin dan orang percaya tersebut, tangan yang sama juga akan menuntun mereka semua untuk terhubung dengan apa yang sedang Tuhan bangun di tengah jemaat BCC dan keluarga besar SNS ini. Kerendahan hati, keterbukaan untuk mengakui takaran anugerah yang dibawa oleh masing-masing pemimpin atau individu orang percaya yang sudah mengalami proses pembentukan tangan Tuhan akan menolong masing-masing kita jadi terhubung satu sama lain. Melalui keterhubungan yang diprakarsai oleh roh inilah Tuhan akan membangun suatu selubung kubah. Gereja Tuhan akan mulai mengcover area-area tertentu dalam hidup ini, dan semua orang yang ada di area-area tersebut
akan mulai menikmati adanya terang Tuhan yang menerangi kehidupan mereka. Mungkin mereka belum menjadi orang percaya, tapi mereka diberi anugerah untuk ikut menikmati manifestasi kuasa kerajaan yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya yang berjalan dalam agenda sorga ini. Lukas 14 ayat 15-24. Persiapkanlah dirimu. Mintalah untuk Roh Kudus menuntun hidupmu agar dipersatukan dengan generasi orang percaya yang sedang dimunculkan sebagai anak-anak Allah ini. Roma 8 ayat 19. Bersiaplah, waktu pemulihan segala sesuatu sudah di ambang pintu. Saya bertanya-tanya dan sering merenungkan, mengapa ada banyak jemaat atau pemimpin yang terus alami kesulitan untuk terhubung dengan kegerakan rohani yang sedang Tuhan buat melalui suatu gereja lokal? Mengapa reformasi gereja seperti sangat sulit terjadi? Roh Kudus menjawab dengan memberikan ayat yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Di dalam dua pasal tersebut ada dua kalimat yang terus Tuhan katakan kepada saya. Yang pertama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan yang kedua adalah barang siapa menang. Dari dua pernyataan firman tersebut, ada pengertian yang Roh Kudus berikan. Yang pertama, alasan ada banyak jemaat atau pemimpin yang masih juga tidak bisa mendengar suara Roh dan mentaatinya adalah karena masih adanya aspek kecenderungan hati yang salah dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya hingga sekarang Tuhan masih terus berbicara kepada gerejanya. Tapi alasan mengapa ada banyak pemimpin atau jemaat yang tetap tidak bisa mendengar suaranya adalah karena ada banyak umatnya yang sedang terus membawa frekuensi rohani yang berbeda dari frekuensi sorga. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama mencatat, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Di satu sisi yang lain, sebetulnya Tuhan sudah membuat mudah segala sesuatu, termasuk aspek terhubung dengan kerajaannya dan menerima datangnya suara Tuhan. Yang seharusnya umat Tuhan lakukan hanyalah coba memahami cara kerja Tuhan atau jalan-jalan Tuhan dan melangkah mentaatinya. Jika saja umat dan para pemimpin mau belajar merendahkan hati untuk menjalani jalan-jalan Tuhan, tidak berjalan mengikuti pikiran atau persepsi sendiri, saya yakin akan lebih mudah bagi umat atau para pemimpin untuk terhubung dengan realita kerajaannya. Alkitab menegaskan, untuk seseorang bisa melihat kerajaan sorga, orang yang bersangkutan harus dilahirkan kembali. Kata Yunani yang dipakai untuk menuliskan kata dilahirkan kembali adalah genao anoten, yang secara bebas dapat diartikan sebagai diayomi oleh seseorang yang datang dari tempat tinggi. Menurut adat atau kultur Yahudi, saat ada seseorang yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada salah satu anak dari tetangganya, maka anak tersebut dapat dikategorikan sedang dilahirkan kembali. Jadi sesungguhnya alasan mengapa ada banyak jemaat atau pemimpin yang alami kesulitan untuk dapat terhubung dengan dimensi kegerakan roh atau menerima suara Tuhan adalah karena orang yang bersangkutan belum mau memberi diri untuk diayomi oleh mereka yang sudah mengalami realita Tuhan. Ada banyak jemaat dan pemimpin yang masih terus beranggapan bahwa semua kita adalah sama di hadapan Tuhan. Memang betul, kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai seorang Bapa. Dia tidak pernah membeda-bedakan kita sebagai anak-anaknya. Tapi saat kita berbicara tentang keberadaannya sebagai Sang Raja dan kerajaannya, kita harus memahami bahwa ada hierarki rohani dan takaran anugerah yang akan membedakan kita satu sama lain. Mindset demokrasi yang selama ini kita miliki telah mengkondisikan diri kita jadi gagal
dalam memahami keberadaannya sebagai Sang Raja dan cara kerja di dalam kerajaannya. Saya berdoa, biarlah kuasa firman dan rohnya terus membongkar konsep pikir salah yang selama ini masih kita miliki, dan pada saat yang sama membangun ulang pikiran kita jadi selaras dengan pikiran Kristus, sehingga tidak akan ada lagi kesulitan dalam kehidupan kita untuk mengenali pekerjaan tangan Tuhan yang sedang Ia nyatakan melalui komunitas atau gereja lokal tertentu, dan sekaligus menggerakkan kita untuk meleburkan diri di sana. Amin. Alasan ada banyak jemaat atau pemimpin yang justru jadi kehilangan kegerakan roh yang sudah Tuhan bawa adalah karena belum matinya keakuan di dalam diri mereka. Di sepanjang kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal 3, setiap kali Tuhan selesai berkata, "Siapa bertelinga?" Dia selalu menyambung dengan kata, "Barang siapa menang." Artinya, setelah kita menerima suara Tuhan, untuk melangkah dalam keakuratan, kita harus memenangkan suatu pertempuran, mengalahkan keakuan. Adalah merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk diterima oleh kebanyakan jemaat atau pemimpin jika didapati bahwa setelah sekian waktu lamanya mereka berdoa untuk terjadinya reformasi gereja. Ternyata reformasi dan terobosan ilahi tersebut justru terjadi di gereja lain atau dalam kehidupan individu pemimpin lain, bukan diri mereka. Sudah ada banyak janji-janji firman yang mereka terima, tapi ternyata semua janji tersebut terwujud dalam kehidupan atau lokalitas orang percaya yang lain. Realita pahit inilah yang seringkali menjadi penghalang utama bagi kebanyakan jemaat atau pemimpin untuk dapat menghubungkan diri dan sekaligus meleburkan diri dalam suatu kegerakan roh yang sedang Tuhan lakukan atas gerejanya. Betul-betul dibutuhkan kematian dari keakuan. Saat saya mendoakan hal ini, Roh Kudus memberikan suatu impresi rohani kepada saya. Ketika setiap jemaat atau pemimpin membangun ulang konsep pikir atau persepsi dan dasar keyakinan yang mereka miliki berkaitan tentang hal ini, dengan mudah keakuan akan dapat dirobohkan, dan pada akhirnya mereka akan ikut terhisap dalam kegerakan rohani yang sedang Tuhan hadirkan atas bangsa ini. A. Tuhan berdaulat dalam Ia menetapkan siapa-siapa yang akan Dia pakai. Kewajiban kita hanyalah memberi diri untuk mengikuti rancangannya. Roma 9 ayat 15-16 mencatat, sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jika sebagai Sang Raja, Dia berketetapan untuk memakai Gideon, tidak akan ada satu orang pun yang berhak memprotes Tuhan dengan mengatakan bahwa Gideon adalah seorang penakut. Dalam kedaulatannya, Dia akan menanggulangi semua ketakutan Gideon dan membentuk ulang dirinya menjadi sosok pribadi seperti yang Dia inginkan. Yang menjadi porsi urusan kita hanyalah mengenali sosok individu yang sedang Tuhan percayakan untuk mereformasi dan membangun ulang gerejanya sesuai dengan pola ilahi, lalu memberi hidup kita untuk diayomi dan diberdayakan oleh orang tersebut. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ikut menerima promosi bersama dengan Daniel karena keterhubungan yang mereka miliki. Saat kita meleburkan kehidupan kita untuk berpartner bersama dengan orang kegerakan yang Tuhan miliki, maka saat orang tersebut Tuhan bangkitkan untuk mereformasi gerejanya, otomatis kita pun akan ikut dibangkitkan olehnya. B. Jika kita terus menjagai niat hati kita tetap tulus untuk hidup hanya bagi Dia dan kepentingan kerajaannya, akan selalu ada konfirmasi ilahi yang Roh Kudus berikan saat Ia mempertemukan kita dengan orang kegerakan yang Tuhan miliki.
Roh Kudus adalah pribadi yang mengorkestrasi kegerakan rohani yang ada. Dia adalah pribadi yang mengambil satu orang dari satu keluarga dan orang lain dari daerah yang lain lagi untuk kemudian dipertemukan, dipersatukan, dilebur untuk berfungsi sebagai manifestasi pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Yeremia 3 ayat 14. Akan ada suatu konfirmasi roh yang diterima oleh setiap individu orang yang akan dibawa terlibat dalam kegerakan besar ini. Saya percaya akan ada begitu banyak orang, jemaat dan para pemimpin yang akan Tuhan cabut dari berbagai tempat untuk kemudian Dia tanamkan di tengah kegerakan yang sedang Dia buat di antara jemaat PCC atau keluarga besar SNS. Bukan perpindahan gereja atau curi-mencuri domba yang saya maksudkan, tapi bersamaan dengan Tuhan terus menggulirkan berbagai pekerjaan ilahi atas jemaat PCC dan keluarga besar SNS. Akan ada banyak orang di luar kelompok ini yang akan menerima suatu kesaksian roh yang menyatakan bahwa mereka harus menghubungkan diri dengan pekerjaan roh atau kegerakan yang sedang Tuhan lakukan di PCC atau SNS demi untuk mereka juga dapat terhisap dan bergerak dalam kegerakan yang sama. Bekerjanya kuasa konfirmasi roh di dalam batin mereka tidak akan bisa dielakkan atau disangkali. Dorongan roh akan terus terjadi secara nyata dalam kehidupan banyak orang yang memang mau menyalipkan keakuannya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-44 mencatat, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Melalui ayat di atas, Roh Kudus kembali menjelaskan kepada saya mengapa ada banyak orang percaya dan pemimpin yang terus alami kesulitan untuk meleburkan diri dalam kegerakan reformasi gereja yang sedang Tuhan kerjakan ini. Yang pertama, ada banyak jemaat atau pemimpin yang menjalani perjalanan rohani mereka dengan masih membawa frekuensi rohani yang berbeda. Sudah sekian waktu lamanya gereja Tuhan seperti terus dibaptis dengan berbagai pengajaran, khotbah-khotbah, dan bahkan pewahyuan roh yang mengarah kepada kehidupan yang sukses, kaya, dan berhasil. Belum lagi spirit yang mendasari semua khotbah dan pengajaran tersebut adalah spirit keakuan dan individualisme yang sangat bertolak belakang dengan manifestasi Roh Kristus yang akan membawa gereja Tuhan jadi selalu hidup secara selfless, berkemenangan dalam segala hal, dan terus menyatakan keilahiannya. Matius 16 ayat 24, Filipi 2 ayat 5-11, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Inilah salah satu alasan utama mengapa masih hanya segelintir jemaat atau pemimpin yang segera meresponi message yang sedang Roh sampaikan kepada gerejanya. Masih ada banyak jemaat atau pemimpin yang membawa frekuensi rohani yang berbeda. Saat pesan reformasi tersebut diperdengarkan, tidak ada bayi yang melonjak dalam batin mereka. Tidak ada peneguhan atau kesaksian roh yang mereka alami. Semua terasa hanya seperti lewat di atas kepala mereka. Tanpa mereka sadari, mereka sedang membawa tanah hati pinggir jalan, sementara mereka mendengar message tentang kerajaan sorga diperdengarkan. Matius 13 ayat 19. Seluruh benih kerajaan yang sudah tertabur saat mereka mendengar message kerajaan disampaikan telah dicuri oleh iblis. Yang kedua, dibutuhkan kecenderungan hati yang memang tertuju kepada kebenaran untuk mengalami terobosan dan kemerdekaan dari cetakan dunia yang sudah terlanjur ada dalam diri kita. Yesus menubuatkan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mintalah kepada Bapa untuk Dia berkemurahan, memberikan kepadamu hati yang tertuju kepada kebenaran, hati yang haus dan lapar akan kebenaran, sehingga melalui pekerjaan firman dan rohnya,
Engkau akan alami bagaimana Dia membukakan mata hatimu untuk mengenali segala bentuk tipu daya musuh dan pola dunia yang masih melekat dalam hidupmu, sehingga engkau akan bertindak untuk mengambil keputusan, merombak kehidupanmu, menyelaraskannya dengan kebenaran yang dari Tuhan. Saya percaya dalam kedaulatan dan kebaikan hatinya, Dia akan mempertemukan dirimu yang terus mencari-cari kebenarannya dengan para pembawa kebenaran yang memang Dia tetapkan untuk mereformasi gerejanya. Dibutuhkan ketekunan untuk merombak pola dunia yang masih ada di dalam hidup kita, dan pada saat yang sama membangun pola ilahi sehingga kehidupan sehari-hari kita jadi akurat dan memperkenan hati Tuhan. Itu sebabnya adalah penting untuk kita terus menggosokkan firman yang sudah Tuhan nyatakan melalui Roh-Nya ke dalam hidup kita, sampai hati atau batin kita berkobar-kobar. Lukas 24 ayat 32 dan Ibrani 4 ayat 12. Terjadinya kobaran dalam batin kita menandakan mulai adanya dinamika atau pekerjaan dan kesaksian roh dalam batin kita. Kehidupan kita mulai membawa frekuensi rohani yang sama dengan suara roh yang sedang Dia perdengarkan di tengah gerejanya. Wahyu 2 dan Wahyu 3. Amin. Terlepas dari apapun yang menjadi alasan saat seorang pemimpin memutuskan untuk menahan diri dari meleburkan dirinya ke dalam kegerakan yang sudah Tuhan nyatakan, alasan tersebut adalah merupakan wujud dari benteng-benteng atau kubu-kubu di dalam pikiran yang membuat orang yang bersangkutan jadi menentang atau menolak pengenalan akan Allah. Tanpa ia sadari, ia justru sedang membuat jalannya sendiri, terlepas dari jalan-jalan Tuhan. Seorang pemimpin yang terus berjalan di jalannya sendiri akan mendapati perjalanan hidupnya akan jadi semakin terjal dan berliku. Pada saat Tuhan melepaskan suatu kegerakan rohani, hal tersebut disebabkan karena adanya orang-orang percaya yang terus berseru-seru kepada Tuhan dan meminta untuk Dia mengubahkan kondisi atau keadaan buruk yang sedang membelenggu kehidupan gerejanya. Terlepas dari kedaulatan Tuhan yang berkehendak memakai siapapun yang ingin Dia pakai dalam mewujudkan agenda kekalnya, tugas kita hanyalah menyatukan diri dengan Tuhan yang sedang bekerja melalui orang yang Dia pakai tersebut. Tanpa kita membuka diri dan merendahkan hati untuk menyatukan diri dengan orang kegerakan yang sedang Tuhan bangkitkan, artinya kita akan terus hidup dalam keadaan terikat dan terbelenggu oleh berbagai aspek yang berasal dari musuh. Justru tindakan kita untuk menyatukan diri dengan orang kegerakan yang berasal dari Tuhan adalah merupakan tindakan paling akurat yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, dan pada saat yang sama memberi nilai tambah bagi orang kegerakan yang dari Tuhan tersebut, sehingga kegerakan yang ada terus bergulir dan menjadi semakin besar. Tindakan seorang pemimpin yang menahan-nahan dirinya untuk tidak tergabung dalam suatu kegerakan yang sedang Tuhan lakukan adalah merupakan manifestasi dari tipu daya iblis yang terus berupaya untuk mengkerdilkan dan kalau bisa segera membunuh gelombang kegerakan yang sedang terjadi tersebut. Dengan seorang pemimpin menahan diri untuk tidak melebur dalam kegerakan yang ada, otomatis hal tersebut akan mengkondisikan dirinya sendiri jadi terus berada di jalan hidup atau jalan pelayanan yang berat, terjal, penuh pergumulan, dan selalu tertekan. Doa saya, biarlah melalui message kali ini, Roh Kudus jadi memiliki keleluasaan untuk berbicara, mendorong, dan meyakinkan para hamba Tuhan yang masih bergumul di dalam batinnya untuk segera mengambil keputusan dan bertindak, meleburkan diri di dalam kegerakan reformasi gereja yang sedang Tuhan lakukan ini. Sementara menulis message ini, saya seperti mendengar Roh Kudus berbisik dalam batin saya. Mereka yang terus mendesak dan terus memasuki realita kerajaanku akan menikmati berbagai perbedaan dan keistimewaan yang memang tersedia di dalam kerajaanku. Sedang mereka yang masih tetap ada di luar kerajaanku justru akan mengalami berbagai kegoncangan dan kengerian
yang memang sedang datang atas dunia ini. Dunia sedang menjadi semakin gelap karena dipengaruhi dan dipenuhi oleh orang-orang fasik. Tapi inilah saatnya untuk umatku mengikuti arahan Rohku yang menghubungkan diri mereka satu sama lain guna menggenapkan rancanganku. Aku sedang membawa terangku untuk mengusir kegelapan yang menguasai dunia ini. Dan aku memakai kehidupan sehari-hari umatku untuk menghadirkan terangku dan mengusir kegelapan yang selama ini menguasai bumi. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.